Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dayuni Mutiara Preskantini, mahasiswa alih jenjang Sarjana Terapan Kebidanan Sutomo dari kelas C. Kali ini, yuk ikut saya membahas tentang anatomi reproduksi wanita dan reproduksi laki-laki. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, tentu saja kita tahu bahwa reproduksi manusia itu terdiri dari reproduksi pria dan reproduksi wanita. Tentu saja, tujuan sistem reproduksi itu sendiri ialah untuk mempertahankan kelangsungan hidup spesies manusia. Yang akan kita bahas di video kali ini, bagaimana sih anatomi organ reproduksi internal dan eksternal pada wanita dan pada laki-laki, dan apa sih fungsi dari masing-masing organ tersebut. Yang pertama, kita akan membahas organ sistem reproduksi wanita. Organ sistem reproduksi wanita itu dibagi menjadi dua, yaitu terlihat pada gambar, ada eksternal dan ada internal. Pada bagian eksternal, yang nomor satu ialah mons pubis. Mons pubis terletak pada bagian atas, tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang berbentuk agak menonjol di bagian atas rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Pada panah nomor 2 adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan syaraf yang sangat peka terhadap rangsang. Klitoris ini sangat berperan dalam melakukan hubungan intim. Selanjutnya, panah nomor 3 adalah lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada di tepat di bawah klitoris. Nomor 4 ada labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Labia minora akan mengerucut pada bagian klitoris. Panah nomor 5 ada labia mayora. Labia mayora bentuknya lebih tebal dari labia minora. Labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Yang terakhir ada lubang vagina. Lubang vagina berada di bawah lubang uretra. Fungsinya, lubang ini menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi dan kopulasi. Selanjutnya, kita akan membahas organ reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Yang pertama, tuba falopi. Tuba falopi akan mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam tuba falopi terdapat banyak silia yang bergerak searah. Fungsinya untuk menggerakkan sel telur. Biasanya, di tuba falopi terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. Yang kedua adalah ovarium. Bentuknya bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari uterus adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Yang ketiga ialah serviks. Serviks akan membuka jika terjadi kontraksi. Selanjutnya vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Vagina adalah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Yang terakhir adalah uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implantasi dan berkembangnya fetus. Seiring fetus yang semakin membesar, uterus juga akan semakin elastis, mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Selanjutnya, kita beralih membahas organ sistem reproduksi laki-laki. Sama seperti wanita, organ sistem reproduksi laki-laki terbagi menjadi 2, yaitu bagian eksternal dan internal. Nah, di sini organ utama pada reproduksi laki-laki adalah testis, uretra, dan penis. Tugas utamanya ialah menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Pertama, kita akan bahas bagian eksternal. Pada bagian nomor 1 ialah lubang uretra. Lubang ini menjadi tempat keluarnya sperma maupun urin. Jadi, yang membedakan antara organ reproduksi pria dan wanita adalah bahwa organ reproduksi pria memiliki saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan pada wanita mempunyai salurannya masing-masing. Nomor 2 ialah penis.
Penis adalah organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, berfungsi untuk kopulasi, saluran mengeluarkan sperma dan urin. Penis ini tersusun atas korpus polonium dan juga otot. Otot akan berfungsi untuk ereksi penis. Nomor 3 adalah kulup atau preputium. Kulup adalah kulit berselaput lendir yang menyelubungi ujung penis. Lendir mukosa pada kulup akan berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Kemudian nomor 4 ada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan lubang kencing untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani. Uretra adalah bagian akhir dari sistem kemih yang berfungsi membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh melalui lubang kencing. Yang terakhir adalah skrotum. Skrotum adalah kantong dengan otot kremaster yang menyelubungi testis, berfungsi untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Ketika lingkungan luar hangat, maka otot skrotum relaksasi. Begitu sebaliknya, ketika lingkungan luar dingin, maka otot skrotum kontraksi sehingga testis mendekat ke tubuh. Selanjutnya, pada bagian internal, yang pertama adalah testis. Testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan juga sebagai penyekresi hormon androgen dan testosteron. Jadi, pada testis ini terjadi spermatogenesis. Selanjutnya, ada epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Selanjutnya, uretra. Uretra adalah saluran untuk sperma dan urin menuju keluar tubuh. Perlu diingat bahwa pria hanya memiliki satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Nomor 4, ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju kelenjar prostat. Tentunya saluran ini akan dilewati oleh spermatozoa. Nomor 5 adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina karena sperma tidak tahan suasana asam. Yang terakhir ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan sperma dapat bergerak. Nah, teman-teman, itulah video pembahasan mengenai organ reproduksi wanita dan laki-laki. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.